Dulu waktu kecil kalau dengar nama Jakarta, ikonnya itu ondel-ondel, Monas, Kerak Telur, Dufan, sama mall-mall yang besar dan banyak banget. Makanya dulu pas kecil gue pengen ke Jakarta. Tapi ikon Jakarta pas gue udah gede yaitu banjir, macet, kriminalitas tinggi, dan yang lagi booming-boomingnya polusi udara. Kali ini menjadi orientasi mau bahas tentang polusi Jakarta yang udah gak ketolong. Apa aja sih faktor penyebab polusi udara di Jakarta? Terus apa aja dampak kesehatan dari lingkungan yang gak sehat ini? Oke, mari kita mulai. Saat ini, pemandangan awan gelap di langit Jakarta bukan menandakan akan mau turun hujan ya, tapi polusi udara di Jakarta udah yang gak sehat. Indikator AQI Jakarta di level 177. Saat ini Jakarta di level antara 150 sampai 200 yang artinya gak sehat. Dampaknya apa sih? Kalau kita lihat di bagian yang sebelah kanan itu gangguan jantung dan paru-paru untuk masyarakat umum. Ingat ya, masyarakat umum. Kalau masyarakat umum bisa terkena gangguan jantung dan paru-paru, gimana sama orang-orang yang udah terkena gangguan jantung sama paru-paru? Malah bisa tambah parah penyakitnya. Lalu apa sih PM 2,5 mikron? Menurut jurnal Mega Science, particular matter merupakan salah satu bahan pencemar udara yang terdiri dari campuran partikel padat dan tetesan cairan pada udara yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Dari segi ukuran, ada dua jenis polutan yang terkenal. Pertama PM 2,5 mikron dan 10 mikron. PM 10 mikron berasal dari debu-debu yang berterbangan, seperti debu hasil pembangunan konstruksi. Tapi, aku mau fokus sama PM 2,5 mikron yang sering dihasilkan oleh asap kendaraan, asap industri, dan asap PLTU atau pembangkit listrik batu bara. Karena ukurannya yang kecil, membuatnya makin berbahaya. Apabila terhirup dan masuk ke dalam tubuh, tidak bisa disaring oleh bulu-bulu yang ada di dalam paru-paru. Akibatnya, PM 2,5 mikron ini masuk ke dalam saluran pernapasan, kemudian masuk lagi ke aliran darah. Hal ini dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, menyebabkan kanker, memperbesar peluang orang terkena hipertensi. Selain itu, PM 2,5 mikron ini juga dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, penyakit kardiovaskular, kanker paru-paru, kematian dini, dan penyakit paru-paru kronis. Kemudian, apa aja sih penyumbang polusi yang ada di Jakarta ini? Ada 3 sumber utama yang memperburuk kualitas udara Jakarta. Menurut manajer kampanye energi dan perkotaan Walhi Dwi Sawung, transportasi itu sekitar 30-40%. Kemudian pembangkit listrik sekitar 20-30%. Sisanya dari bahan bakar, sampah, dan lain-lain. Itu artinya kendaraan mobil roda 2 penyumbang terbesarnya. Lalu apakah orang Jakarta lebih suka pakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum? Nyatanya enggak juga sih. Ini adalah kondisi jam padat di beberapa stasiun kereta api di Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri seberapa padatnya, desek-desekan dan umpel-umpelannya orang-orang yang naik kereta api. Kesimpulannya sebenarnya mereka sadar dan mau menggunakan transportasi umum selain lebih murah dan juga tujuan yang mereka tuju juga berdekatan. Ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa jumlah gerbongnya nggak ditambah sama jumlah jadwal yang perlu ditambahkan? Untungnya Jakarta punya transportasi umum lain seperti MRT. Namun keberadaan MRT bagi sebagian orang dianggap kemahalan. Kalau kita ambil tarif tertingginya 14.000, berarti dalam sehari PP 28.000 dikali 20 sama dengan 560.000. Kalau kita presentasikan gaji UMR Jakarta 4,9 juta, kita dapat 11,5%. Gaji UMR yang digunakan untuk membayar MRT aja. Tapi setelah LRT hadir, tarifnya akan diintegrasikan. Jadi pengguna langsung terhubung ke beberapa transportasi umum dengan tarif yang sudah disesuaikan. Kalau menurutmu gimana ya? Ini belum ngomongin soal industri di Jakarta yang menggunakan batu bara. Tapi apa respon pemerintah? Cuma diimbau aja. Ayo dong Jakarta, kalau nggak dikasih sanksi yang tegas, ya nggak bakalan selesai. Belum lagi kandungan asap yang keluar dari ceropong asap dan kendaraan bensin yang mengandung hidrokarbon dan karbon monoksida. Senyawa hidrokarbon terdiri dari hidrogen dan karbon yang berasal dari gas, minyak bumi, batu bara, dan tumbuhan dan hewan. Apabila senyawa hidrokarbon masuk ke dalam saluran pernapasan dalam jumlah yang banyak dan sering terpapar, akibatnya mengiritasi paru-paru, menyebabkan pneumonitis,
Keracunan hidrokarbon yang berat juga dapat mempengaruhi otak, jantung, sumsum tulang, dan ginjal. Ingat ya, polusi yang kita hirup tadi itu sangat kecil, 2,5 mikron. Jadi mungkin saja. Senyawa kedua yang berasal dari asap pabrik adalah karbon monoksida. Senyawa karbon monoksida ini juga dapat ditemukan di asap rokok dan menimbulkan beberapa gejala kesehatan seperti sakit kepala, pusing, sesak nafas, mata berair, dan tekanan darah tinggi. Menurut jurnal Poltekkes Manado, paparan senyawa karbon monoksida ini pada darah. Karboksihemoglobin merupakan gas karbon monoksida yang masuk ke dalam darah yang bereaksi dengan hemoglobin yang menyebabkan kemampuan mengangkut oksigen dalam tubuh menjadi berkurang. Oke, setelah kita tahu apa itu polusi PM 2,5 mikron serta macam-macam senyawa yang terkandung dalam polusi, lalu siapa aja yang terdampak? Sudah jelas kan kalau polusi Jakarta itu statusnya udah nggak sehat. Semua orang terkena dampaknya, tapi bagi balita, orang yang punya riwayat penyakit pernapasan, jantung, atau penyakit kronis, ataupun lansia, mereka akan paling terdampak. Bahaya jangka pendek maupun jangka panjang bagi balita dapat mengancam kesehatan dan perkembangan. Karena balita masih memiliki saluran pernapasan yang pendek, sehingga cenderung bernapas lebih cepat daripada orang dewasa dan laju pernapasannya jauh lebih tinggi. Dengan frekuensi pernapasan yang lebih tinggi, bayi menghirup volume udara lebih banyak dalam periode waktu yang sama dibandingkan dengan orang dewasa. Akibatnya, si kecil menyerap jumlah polutan yang lebih tinggi yang terkandung dalam udara yang mereka hirup. Sebagai informasi, frekuensi pernapasan bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit. Balita 24-40 kali per menit. Lalu usia dewasa 12-20 kali per menit. Menurut sumber website Halodoc, dampak bagi si kecil beresiko ADHD. ADHD adalah gejala kesulitan dalam memusatkan perhatian, tidak dapat mengontrol perilaku impulsif, atau menjadi hiperaktif. Yang kedua, melemahnya kekebalan tubuh balita. Karena sistem kekebalan tubuh balita belum sempurna, maka PM 2,5 mikron ini jauh lebih mudah masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam jaringan tubuh. Hal ini dapat menghambat perkembangan kekebalan tubuh balita. Lalu, mengutip situs web Kemenkes dari kesimpulan Dr. Sri Ariyanti, Magister Manajemen, Magister Kesehatan, dan selaku mahasiswa S3 Doktoral Universitas Lampung, lansia yang tinggal di daerah berpolusi akan jauh lebih rentan terkena hipertensi. Tiap 5 mikrogram per meter kubik PM 2,5 mikron dapat meningkatkan risiko hipertensi sebesar 22%. Padahal, hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kerusakan organ ginjal, jantung, dan otak. Bila tidak terdeteksi lebih dini dan tidak mendapatkan obat yang memadai, bisa terkena stroke. Jadi dampak dari tekanan darah tinggi bukan hanya makanan, tetapi polusi memang nggak bisa disangkal. Polusi Jakarta udah parah banget. Terbukti dari situs website Antara News, akibat polusi udara yang memburuk di Jakarta, penderita penyakit ISPA meningkat. Penyakit ISPA sendiri dipengaruhi oleh iklim dan polusi, di mana berdasarkan data 2 bulan terakhir, terdapat peningkatan kasus dari 99.000 kasus di bulan Mei menjadi 102.475 kasus di bulan Juni. Dari situs website Allianz, polusi udara berhubungan dengan masalah kesehatan paru, seperti penurunan fungsi paru sebesar 21% sampai 24%, asma, PPOK, dan kanker paru-paru. Namun, kita bisa kok mengurangi dampak dari polusi udara ini. Yang pertama, menggunakan masker untuk mengurangi masuknya polusi ke dalam saluran pernapasan yang memang kita diharuskan untuk pergi keluar. Yang kedua, hindari aktivitas di area dengan kualitas udara tidak sehat. 3. Terapkan pola hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, cuci tangan, dan tidak merokok. Yang terakhir, semoga pemerintah menganggap serius ya masalah ini dan media lebih mengangkat situasi ini supaya lebih didengar oleh pemerintah. Akhirnya satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini menggunakan transportasi umum, menggunakan mobil listrik atau menggunakan kendaraan listrik dan mengganti PLTU yang ada sekitar Jakarta. Terakhir, aku berharap sama kamu semua yang bekerja di Kera Biru atau yang memang harus di luar ruangan berhadapan dengan polusi,
Semoga kalian semua bisa sehat-sehat aja ya. Salam dari aku, remaja disorientasi, dan selamat tinggal.